Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami akan perdengarkan menjadi berkat bagi sesama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan sesi keempat, mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya, dengan judul Orang Kristen melawan 10 hukum Allah. Bagaimana bisa terjadi? Kembali kepada ayat inti tentang 10 hukum Allah yang dicapkan oleh Yesus sendiri. Matius 22, 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan terutama, yaitu hukum pertama sampai hukum yang keempat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Perhatikan ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah, maksudnya kedua hukum inilah kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah 10 hukum Allah. Dengan kata lain, Alkitab ini ringkasannya adalah 10 hukum Allah. Prinsip 10 hukum ini mengungkapkan kasih Allah, kehendak dan segala maksudnya sehubungan dengan tingkah laku manusia dan mengikat manusia pada segala tingkat umur. Keselamatan adalah karunia Tuhan, bukan hasil perbuatan, tetapi buah-buahnya adalah penurutan pada 10 hukum Tuhan. Penurutan ini mengembangkan tabiat kekristenan kita, serta menghasilkan kasih. Dan penurutan dalam iman menunjukkan kuasa Kristus untuk mengubah hidup kita. Dan dengan demikian menguatkan kesaksian kekristenan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana orang Kristen akan menghargai hukum Allah? Mazmur 119 ayat 44 dan 47 berkata, Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang ku cintai itu. Apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat yang sering kita sudah pendengarkan. Dengan lembut Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes 2:3, dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi menjadi pertanyaan, dapatkah kita mengenal Allah tanpa melihara perintah-perintahnya? 1 Yohanes 2:4 dengan tegas berkata, orang yang berkata, saya mengenal Allah, tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu adalah pendusta, dan hukum Allah tidak berada di dalam hatinya. Pendusta, menurut Yohanes 8:4, itu pendusta tadi adalah orang-orang yang tidak menuruti 10 hukum Allah. Pendusta adalah bapa. Pendusta bapaknya adalah iblis. Karena sejak dahulu iblis adalah pendusta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Apa kata firman Tuhan itu bagi mereka yang melawan hukum Allah? Markus 7 ayat 7-9 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka adalah perintah manusia. Ayat ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk mempergangkan ada istiadat manusia. Ayat ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya pandai kamu, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yeskel lebih fatal, memberikan satu pernyataan yang sangat fatal. Kenapa? Perhatikan, orang-orang yang tidak menguduskan hari Sabat,
maka dia menajiskan Allah di tengah-tengah mereka. Kita baca lengkap. Imam-imam memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hukum sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Daniel kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus lahir menubuatkan bahwa satu saat akan ada oknum yang mengubah hukum Allah dan mengubah waktu. Nah, maka baca. Bila mana ada punya waktu membaca kitab Daniel pasal 7, Anda baca ayat demi ayat, maka Anda akan menyimak di sana bagaimana hidupnya manusia itu melanggar peraturan akan Allah. Perhatikan, ada 4 binatang besar keluar dari laut, melambangkan 4 kerajaan atau imperium besar yang bangkit berurutan dalam sejarah dunia yang menguasai umat Allah. Hal ini dijelaskan secara langsung ayat yang ke-17 yang menyatakan bahwa binatang-binatang besar 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Hal yang sama mungkin gambaran Daniel pasal 7 sudah ada pernah dibuat, yaitu dalam Daniel pasal 2, yaitu tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Masih ingat sebuah patung yang besar, yang mana terdiri daripada kepala adalah emas, yaitu Babylon, dadanya adalah dari tembaga, maksud kami dadanya dan lengannya adalah dari perak, yang disebut Medo-Persia, dan perutnya dan pinggangnya dari tembaga, yang disebut dengan Grika atau Yunani, dan paha dari besi yang disebut Roma, dan kaki sebagian dari besi sebagian dari tanah, yaitu zaman Papa Rome modern pada zaman ini. Daniel pasal 7 membuat gambaran 4 binatang. Yang pertama adalah singa yang melambangkan Babilonia. Singa adalah binatang yang perkasa, sama dengan patung tadi, kepala itu adalah emas, yaitu Babel. Lalu berikutnya Medo-Persia, berupa burung, maksud kami binatang beruang. Dan yang ketiga yang muncul yaitu Grika, Yunani, yaitu berupa macan tutul. Tetapi yang paling dahsyat adalah binatang yang keempat, yang bentuknya tidak pernah terbayangkan dari ciptaan Tuhan, tetapi mengerikan. Binatang itu bertanduk 10. Itu dilambangkan kekuasaan Roma. Binatang yang pertama, yaitu singa yang bersayap, seperti Raja Wali, melambangkan kekaisaran Babilonia, yang menguasai dunia ini tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi, di bawah Raja Nebukadnezar. Singa adalah lambang yang tertinggi dari binatang pada zaman itu. Yang kedua, binatang kedua, beruang dengan 3 tulang rusuk yang melambangkan kekaisaran Medo-Persia yang berkuasa 539 sampai 331 sebelum Masehi. Beruang adalah simbol yang berdiri tegak pada kedua sisinya, menggambarkan kerajaan Persia yang jauh lebih kuat dari dominan daripada Media. Lalu yang ketiga, binatang ketiga, macan tutul yang bersayap 4 dan berkepala 4. Artinya melambangkan kekaisaran, yaitu Grika atau Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung, berkuasa tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Simbol macan tutul yang memiliki sayap-sayap mengembang kecepatan luar biasa, ekspansi daripada militer Alexander, dan mereka menguasai dunia pada zamannya. Dan binatang yang keempat di dalam Daniel pasal 7. Binatang keempat ini makhluk menakjubkan dengan gigi besi dan 10 tanduk. Artinya melambangkan kekaisaran Roma yang berkuasa tahun 1600, maksud kami tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 sesudah Masehi. Simbol binatang ini
tidak disamakan dengan hewan bumi apapun karena kekuatan yang sangat dahsyat, destruktif. Gigi besi melambangkan milisi militer Roma yang menghancurkan dan melahap bangsa-bangsa. 10 tanduk melambangkan 10 kerajaan yang akan muncul setelah runtuhnya kekaisaran Roma Barat. Nabi Daniel menubuatkan bahwa di tengah-tengah binatang yang keempat inilah muncul sebuah tanduk kecil. Di mana tanduk kecil ini ia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum. Itu yang terjadi. Perhatikan, ada 4 karakteristik utama dari tanduk kecil tersebut. Menentang yang maha tinggi, mengklaim bahwa kekuasaannya atau gelarnya yang seharusnya hanya milik Tuhan. Dia mengklaim dia sebagai Tuhan. Yang kedua, menganiaya orang kudus, melakukan peniksaan dan inkuisisi terhadap orang-orang Kristen yang setia, yang tidak sejalan dengan doktrinnya. Yang ketiga, mengubah waktu dan hukum, mengubah 10 hukum Allah, yaitu 10 hukum moral. Yang keempat, masa kekuasaannya terbatas memang, memiliki batas waktu spesifik, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang bila mana dikalkulasi sama dengan 1260 tahun mereka berpuasa. Dari suatu sejarah kegelapan terjadi pada zaman kerajaan Roma kafir. Dimulai tahun 538, Kaisar Roma Yustianus mengeluarkan dekret yang luar biasa, mengerikan, supremasi hukum, politik, dan keagamaan penuh dengan keagamaan penuh kepada uskup Roma. Masa kegelapan itu terjadi 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Periode selama 1260 tahun ini di mana kitab dilarang dibaca, tidak boleh dibaca oleh siapapun. Terjadilah penganiayaan massal terhadap kaum reformator dan dominasi politik agama mencengkram Eropa. Tahun 1798, tepat kegenapan 1260 tahun kemudian, Jenderal Bartir dari Prancis atas perintah Napoleon Bonaparte menyerbu Roma, menangkap Paus Pius keempat, maksud kami Paus Pius keenam, dan mencabut kekuasaan politik kepausannya, menandai berakhirnya periode supremasi tersebut. Nubuatan ini sungguh Tuhan mengendalikan sejarah akan nubuatan-nubuatan tersebut. Binatang ini mengubah hukum. Dan di dalam perjanjian baru juga ada pernyataan Rasul Paulus yang sangat singkat tapi padat. Dia katakan di dalam Kisah pasal 20 ayat 28 sampai ayat 30. Kita baca sama-sama. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk membalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ayat berikutnya. Aku tahu bahwa sesudah Paulus, maksudnya aku, pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan daripada antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Kita perhatikan betapa dahsyatnya ajaran-ajaran yang ditelurkan oleh pimpinan-pimpinan agama pada zaman Romawi kafir. Orang Kristen dibunuh, disiksa, diusir, dan tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Kita perhatikan, hanya sedikit sekarang ini yang benar-benar mengagumi akan firman Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan. Salah satunya yang saya tahu sampai sekarang adalah Gereja Mesih Katolik ke-7, merupakan kelompok terbesar di dunia ini yang memelihara hari Sabat dari hari Jumat malam, matahari terbenam, hingga Sabtu malam. Dan jumlah anggotanya berdasarkan data resmi adalah 24.300.000 jiwa yang dibaptis, artinya yang dewasa, tidak terhitung anak-anak. Dengan kata kalau kita bandingkan dengan penduduk dunia yang menuruti hukum-hukum Tuhan hanya sangat sedikit. Penduduk dunia sekarang 8,3 miliar. Maka bila mana dibagikan 23.300.000 dibanding dengan 8,3 miliar, maka tidak sampai 1%, malah 0,29%. Sangat mengerikan.
Kenapa itu terjadi? Karena tekanan-tekanan orang-orang yang memasukkan hukum Allah. Orang-orang yang membuat dirinya sebagai pengganti Allah. Dan orang-orang, nabi-nabi palsu, pemberita-pemberita palsu, dan yang lain-lainnya yang membawa jiwa tersebut jauh kepada Tuhan. Di dalam buku An Advanced Catechism, halaman 182 berkata, mengapa gereja memerintahkan kita menguduskan hari Minggu sebagai ganti pada hari Sabat atau hari Sabtu? Perhatikan jawabannya. Halaman 182 An Advanced Catechism. Saya terjemahkan. Gereja memerintahkan pengudusan hari Minggu sebagai hari kudus, sebagai pengganti hari Sabat, karena Yesus Kristus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yang kedua, Yesus mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu kepada murid-muridnya serta rasul-rasulnya. Ini adalah pembelotan akan firman Tuhan, di mana pengudusan hari Minggu tidak ada terdapat di dalam Alkitab. Reverend Peter German menyebutkan tuduhan kekuasaan ini dalam buku Comfort Catechism halaman 402 sebagai berikut. Pertanyaan, yang mana hari Sabat? Jawab, Sabtu ialah hari Sabat. Pertanyaan, mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu? Jawab, karena Majelis Laodikia tahun 366 tahun Masehi memindahkan kekudusan, kehikmatan dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Pernyataan yang berikutnya dari The Catholic Mirror, organ resmi dari Kardinal Gibson, Baltimore, dari Maryland, USA. Dia berkata, Gereja Katolik selama lebih dari 1000 tahun sebelum Protestan lahir, dengan kekuatan tugas ilahinya, serta mengubah hari itu dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Dunia Protestan pada waktu baru lahir merasa bahwa hari Sabat Kristiani masih terlalu keras untuk diterobos dan untuk dituruti. Karena itu, mereka menerima saja dulu, yang artinya menerima kuasa Gereja Katolik untuk mengubah hari itu selama 300 tahun lebih. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Dari Katekisme Simple Explain halaman 89 berkata demikian. Tuhan berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ialah Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau begitu, mengapa kita menyucikan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Gereja Katolik telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu itu kepada pemeliharaan hari Minggu. Protestan yang berkata bahwa mereka kembali kepada Alkitab dan hanya Alkitab, dan mereka tidak menerima apapun selain daripada apa yang dikatakan Alkitab, adalah orang-orang yang bingung dengan memelihara hari Minggu. Sedangkan Tuhan berkata dengan jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata kekudusan hari Minggu tidak terdapat di dalam Alkitab. Karena itu, dan tanpa disadari, mereka menuruti kekuasaan Gereja Katolik. Pemirsa, tulisan ini adalah tulisan sejarah. Kami hanya membacakan, bukan untuk mengadu domba, tetapi itu fakta sejarah. Alkitab dilupakan, tetapi agama ditinggikan. Kesimpulan, ketika Yesus ditanyain, Guru, perbuatan baik apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup kekal? Perhatikan jawaban Yesus. Yesus menjawab dan mengatakan, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah perintah Allah, yaitu 10 hukum Allah. Matius 19 ayat 16 dan 17. Amsal 28:9. Siapa yang melingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga dia adalah kekejian. Karena Gibson, Faith of Our Father halaman 111 dan 112 berkata, Anda boleh menyelidiki Alkitab dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Tidak satu pun otoritas untuk penyucian hari Minggu. Kitab suci mendorong pemeliharaan hari Sabtu, suatu hari yang tidak pernah kita pelihara. Pemirsa, bila mana mungkin firman ini mengena di hati saudara, mari kita menuruti akan 10 hukum Allah. Jangan menentang
atau melanggar perintah tersebut. Karena dosa adalah pelanggaran akan 10 hukum Allah. Upah dosa adalah maut. Untuk itu, biarlah kekuatan Roh Kudus yang menuntun kita, agar kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, menuruti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk menuruti akan 10 hukum-Mu, yang menjadi bukti kasih kami kepadamu. Kami telah diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Maka ungkapan kasih karunia itu yang kami harus lakukan adalah berterima kasih dengan menuruti akan 10 hukum Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami segala dosa salah kami, agar kami layak untuk mendengarkan, mendapatkan berkat-berkat-Mu, sehingga bila mana Engkau datang, kami boleh siap untuk masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan siapkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Kudus kami. Amin. Pemirsa, tolong bagikan kepada sahabat-saudara, menjadi berkat bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.